Selatan dan tergambarkan pada salah satu relief Candi Borobudur. TBC dapat menyerang siapa saja. Bahkan tokoh-tokoh nasional Indonesia ada yang terkena penyakit menular ini. Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lain. TBC menular lewat udara, melalui droplet dahak pasien TBC yang keluar saat berbicara, batuk, dan bersin, kemudian terhirup orang lain. Jika TBC dilakukan dengan cara memutus rantai penularan, yakni menemukan mereka yang sakit, mengobatinya sampai sembuh sebagai langkah pencegahan agar kita terhindar dari kuman TBC. Pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai agar sinar matahari bisa langsung masuk ke dalam ruangan rumah. Menjemur alas tidur di bawah matahari pagi. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Imunisasi BCG adalah salah satu upaya pencegahan awal TBC. Untuk pasien TBC, pencegahan penularan juga dapat dilakukan dengan menggunakan masker medis saat beraktivitas, sedang orang yang belum tertular dapat memakai masker non-medis. Selalu menutup mulut dan hidung saat batuk, bersin, dan tertawa. Apabila batuk atau bersin, harap ditutup dengan menggunakan lengan tangan sesuai dengan etika batuk yang tepat. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan, serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Selama minimal 6 bulan, pasien harus mengkonsumsi obat yang telah diresepkan dokter secara rutin. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Saya ingin mendukung keras kegiatan ini, kegiatan bersama menuju eliminasi TBC di 2030 masyarakat Indonesia dalam rangka pembangunan SDM yang baik ke depan. SDM unggul sebagai prioritas utama kita dalam 5 tahun ke depan. Itu juga harus sehat semuanya. Tos TBC. Hai, saya Gia, saya salah satu warga binaan yang ada di Rutan Pondok Bambu. Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu TB? TB atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis. TB biasanya menular melalui udara dan TB biasanya menyerang pada bagian paru-paru manusia. Dan di Rutan Pondok Bambu ini sudah ada 6 orang yang terdeteksi penyakit TB. Nah, dalam rangka memperingati Hari TB Sedunia, kami Rutan Pondok Bambu akan melakukan aksi peduli TB dengan mengadakan beberapa program-program terkait TB. Di antaranya program screening massal untuk seluruh WBP Rutan dan pelatihan untuk kader-kader kesehatan TB. Sekarang kita lihat proses screening TB yang ada di Rutan Pondok Bambu. Batuk nggak? Tidak. Sesak nafas? Ditimbang dulu ya, Bu. Hai, saya Aisyah, saya pejuang TB. Ada peringkat malam tanpa aktivitas? Ada pembesaran kelenjar? Yang diabetes? Kasih ya. Batuk biasa jarang, tapi jarang karena keadaannya cuaca kali ya. Tidak ada juga ya. Sesak napas sesekali atau enggak? Badan lemas? Enggak. Ada riwayat kontak dengan TB nggak? Keluarga? Nggak. Riwayat kontak TB RO?
Riwayat penyakit diabetes mellitus? Enggak. Pernah kontak sama orang yang penyakit TBC? Oke, makasih. Saran saya buat teman-teman yang positif TB, kalian itu jangan putus asa, minder, atau berkecil hati. Karena TB dapat disembuhkan. Saya, Anda, kalian beresiko. TB dapat dicegah dan diobati. Ayo, tos TB, temukan TB, obati sampai sembuh. Ayo nak dimakan, sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan. Loh, kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di puskesmas. Ayo ke puskesmas. Apa kamu sering berinteraksi dengan orang banyak setiap harinya? Apa kamu sering menemukan orang batuk di sekitarmu? Kamu jarang berolahraga, makan telat, dan kebiasaan hidup tidak sehat lainnya? Kamu sangat beresiko terinfeksi TBC. Jadi, apa itu TBC? TBC merupakan singkatan dari tuberkulosis. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri yang nama ilmiahnya adalah Mycobacterium tuberculosis. TBC sendiri adalah penyakit paling menular nomor 1 di dunia. Indonesia sendiri merupakan negara nomor 2 setelah India dengan penyakit TBC terbesar di dunia. Ya, jadi kuman TB ini kan menularnya lewat udara. Jadi ketika saya misalnya penderita TB, saya berbicara seperti ini atau saya batuk ya, sekali batuk tuh sekitar 50.000 sampai 100.000 kuman keluar. Nah, ketika dia dihirup oleh orang yang sehat melalui hidung, diam di paru-paru, nah itu yang bisa menjadi cikal bakal sakit TB dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mari kita studi kasus. Mereka adalah suami istri yang sudah lama menikah dan tinggal bersama. Mari kita asumsikan sang istri mengidap TBC aktif dan sang suami adalah orang yang sehat. Saat orang memiliki TBC aktif, kuman TBC akan ada di paru-parunya dan akan keluar ketika dia batuk. Saat seseorang dengan TBC batuk atau bersin akan mengeluarkan kuman TB ke udara hingga 1 juta kuman, lalu melayang-layang di udara dan dihirup oleh orang sehat. Mudah sekali bukan penularannya? Dan ini Jono. Dia merupakan karyawan di sebuah kantor. Kita asumsikan dia mengidap TBC aktif, tapi dia tidak tahu kalau dia terkena TBC. Dan dia bekerja 8 jam sehari di sebuah ruangan ber-AC. Kalau pasien TB berada di ruang ber-AC, itu jelas lebih berbahaya karena dia akan berbicara saja, atau dia misalnya batuk atau bersin, dia kan akan mengeluarkan percikan dahak yang mana itu akan terkontaminasi kuman TB ya, akan tercemar kuman TB. Nah, jika di dalam ruangan ber-AC itu kuman TB akan sulit mati. Berbeda halnya kalau kuman TB itu ada di udara terbuka atau terkena sinar matahari langsung. Itu dengan cepat kuman TB akan bisa mati. Tetapi ketika di dalam ruangan ber-AC, kuman TB paling senang tuh di tempat yang lembab seperti di WC atau mungkin di tempat AC gitu, seperti itu dia akan lebih lama hidup dan justru bisa lebih rentan masuk ke dalam paru-paru orang lain yang menghirupnya. Ada 3 kemungkinan yang terjadi saat kuman TBC masuk ke paru-paru orang sehat. Kemungkinan pertama, imun tubuh memakan kuman TBC yang masuk. Kemungkinan kedua, imun tubuh tidak bisa menghancurkan kuman TBC dan kuman TBC tetap ada di paru-paru tetapi tidak aktif. Dan kemungkinan ketiga, imun tubuh sudah tidak lagi bisa melawan TBC dan akhirnya kuman yang terus masuk semakin lama semakin berkembang biak.
Biasanya gejala utama orang dengan TBC aktif adalah batuk berdahak maupun tidak, lebih dari 2 minggu, tak kunjung sembuh. Ditambah dengan keringat dingin malam hari, berat badan menurun, nafsu makan berkurang, dan nyeri dada. Saat seseorang memiliki gejala tadi, kita bisa sebut dengan terduga TBC. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika menemukan gejala itu? Ketika seseorang satu rumah dengan penderita TB, maka satu rumah itu terduga. Artinya harus dibawa ke puskesmas atau rumah sakit sampai dibuktikan memang tidak sakit. TBC tidak memandang usia dan jabatan. Tidak percaya? Kenalkan, ini Jainatun. Hai, nama saya Janatun Mudrika. Umur saya 18 tahun. Saat ini saya menghadapi TB dan Dia terkena TBC saat menginjak bangku SMA. Dan kenalkan, Pak Yoyon. Hai, nama saya Yoyon. Umur saya 51 tahun. Saya dulu pernah mengidap penyakit TBC. Mereka membuktikan bahwa TBC tidak mengenal usia dan jabatan. Siapapun kamu, apapun jabatanmu, berapapun usiamu, kamu beresiko. Pencegahannya dengan merubah gaya hidup kita dengan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, dan tidak merokok. Mudah bukan? Ingat, pencegahan selalu lebih baik daripada mengobati loh. Namun demikian kita masih punya harapan. TB bisa disembuhkan dengan berobat sampai tuntas. Sudah saatnya kita peduli, bukan untuk saya, bukan untuk Anda, tapi untuk kita semua. Karena kita semua beresiko. Mari kita peduli TBC dengan Ayo Tos TBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di acara Hari Tuberkulosis Sedunia 2021. Setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari tuberkulosis. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhajir Effendi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Maksi Rondonuwu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia, Bapak Insinyur Arifin Panigoro, Director of the Global Tuberculosis Program, World Health Organization, or WHO, Dr. Tereza Kasaeva, serta Bapak dan Ibu seluruh undangan yang sudah hadir di laman Zoom dan channel YouTube Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Salam bahagia untuk kita semua. Dan pada pagi hari ini, kita dapat bersama-sama berhimpun dan saling terhubung dalam peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia 2021. Perkenalkan, saya Sarinila, tentunya akan memandu acara pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, Hari Tuberkulosis Sedunia diperingati pada 24 Maret setiap tahunnya. Dirancang untuk meningkatkan kesadaran publik tentang penyakit TBC dan penanggulangannya. Tentunya dengan mengusung tema setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari tuberkulosis.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama dengan tim percepatan pencegahan anak kerdil atau stunting, Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, mengajak kita semua untuk bersama-sama memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia di tahun 2021 ini. Dan tentunya Bapak dan Ibu, hadirin dan undangan yang telah hadir, acara webinar kita pada pagi hari ini juga menggunakan fitur interpreter untuk peserta yang bergabung di laman Zoom. Jadi Anda bisa mengaktifkan layanan fitur interpreter untuk peserta yang telah bergabung di laman Zoom ini. Baiklah, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita dengarkan bersama laporan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dr. Maksi Rondonuwu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Arifin Panigoro, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, para gubernur, bupati, wali kota bersama unsur pemerintah daerah, Bapak Kabadan Litbangkes, Bapak Dr. Slamet sekaligus sebagai Ketua CCM, para wakil-wakil organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat dan mitra internasional, ada WHO, UISAID, KNCV, serta hadirin yang kami banggakan, para peserta yang berbahagia. Bapak Wakil Presiden serta seluruh hadirin yang kami hormati, dengan hormat berikut kami sampaikan laporan kegiatan peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia tahun 2021. Tuberkulosis saat ini masih menjadi masalah kesehatan dunia dengan jumlah kasus dan kematian yang sangat tinggi. Di seluruh dunia terdapat 10 juta orang terkena TBC dan 1,2 juta orang diantaranya meninggal dunia. Estimasi jumlah penderita TBC di Indonesia dalam 1 tahun adalah 845.000 orang dan 70.000 atau 70% diantaranya terjadi pada anak usia kurang dari 15 tahun. Kematian akibat TBC di Indonesia sebanyak 98.000 orang per tahun, sehingga perkiraannya setiap 360 detik atau 1 jam terdapat 11 orang meninggal karena TBC. Ini lebih banyak dari COVID nih. Ya, untuk mengatasi hal tersebut, dunia telah berkomitmen untuk mencapai eliminasi TBC di tahun 2035 dan bebas TBC di tahun 2050. Seiring dengan komitmen global tersebut, Indonesia menargetkan eliminasi TBC pada tahun 2030. Hari Tuberkulosis Sedunia tahun ini mengangkat tema "Setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari tuberkulosis". Sejalan dengan tema tersebut, Global World TB Day, The Clock is Ticking, dengan 2 subtema, yaitu pertama, jadikan penerus bangsa bebas TBC dan stunting, dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, bersama eliminasi TBC dan lawan COVID-19, bangun bangsa sehat dan berprestasi. Bapak Wakil Presiden dan seluruh hadirin yang kami hormati, serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia tahun ini adalah pertama, puncak peringatan HTBS yang saat ini sedang berlangsung. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat baik dari pusat hingga daerah serta para mitra internasional maupun nasional.
Yang kedua, berbincang-bincang atau talk show peningkatan sinergi untuk mewujudkan eliminasi TBC tahun 2030 bersama Kementerian Kesehatan, USAID, kemudian ID, PPNI, dan Siloam Hospital. Yang ketiga, rangkaian kegiatan berkolaborasi dengan Kemendikbud. Ada seminar tentang TBC pada anak, ya, tentang terapi pencegahan TBC, PHBS, dan sosialisasi mengenai sekolah peduli TBC, pembacaan cerita Hore TB Sembuh episode 2, kemudian lomba poster elektronik untuk tingkat SMP dan SMA. Yang 4, peluncuran aplikasi Sobat TB dan empati klien TBC. Yang kelima, lomba foto story, lomba komik strip, pameran karya seni landscape. Kemudian 6, kampanye TBC bekerjasama dengan Ikatan Dokter TikTok. Saya lihat pesertanya ada hadir, ya, dan lomba video TikTok. Yang ketujuh, kuis mengenai TBC di media sosial. 8, penghargaan untuk inovasi program investigasi kontak terbaik. Bapak Wakil Presiden serta seluruh hadirin yang kami hormati, demikian laporan kegiatan ini saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden dan segenap hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini secara daring maupun luring. Selanjutnya kami mohon Bapak Wakil Presiden berkenan memberikan arahan dan sekaligus membuka rangkaian kegiatan peringatan Hari Tuberkulosis tahun 2021 serta juga keynote speech Bapak Menteri Kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Maksi Rondonuwu atas laporan terbaru mengenai penyakit TBC. Dan tentunya tidak lupa kami juga ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Ketua CCM GFAM Indonesia, Bapak Dr. Slamet MHP, dan juga Ikatan para Dokter TikTok yang juga telah hadir, dan tentunya ini nanti mungkin dapat membantu kita menyebarluaskan awareness akan penyakit tuberkulosis ke tengah masyarakat. Baiklah Bapak dan Ibu, para tamu dan undangan, memasuki agenda berikutnya. Mari kita simak testimoni dan juga pesan-pesan mengenai pentingnya memahami dan menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit TBC. Inilah beberapa perwakilan yang telah kami undang hari ini. Yang pertama, mari kita dengarkan testimoni dari Bupati Sumeneb, Jawa Timur, yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Wakil Bupati Sumeneb, Ibu Hajah Dewi Khalifah. Kepada Ibu Hajah Dewi Khalifah, kami persilahkan. Dewi Khalifah, Wakil Bupati Sumeneb. Selamat pagi Ibu, kami persilahkan. Baik Bapak dan Ibu, kami sedang menunggu kehadiran karena ini ditayangkan secara live. Wakil Bupati Sumeneb Ibu Hajah Dewi Khalifah yang akan memberikan testimoninya mengenai tuberkulosis. Selamat pagi Ibu Hajah Dewi Khalifah. Bagaimana Ibu sambungannya? Pagi Ibu. Ibu mungkin bisa menyalakan kamera videonya, silakan Ibu. Kameranya Ibu bisa dinyalakan.
Baik Ibu, tentunya kita sambil menunggu. Baik Bapak dan Ibu hadirin undangan, sambil kita menunggu sambungan yang tentunya ada sedikit kendala dari Wakil Bupati Sumeneb Ibu Hajah Dewi Khalifah. Selanjutnya kita akan simak terlebih dahulu pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Dr. Erlina Burhan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Ibu Erlina, selamat pagi. Ibu Erlina sudah siap? Ya, kita akan mendengarkan pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Dr. Erlina Burhan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Kami persilakan. Halo semuanya, saya Dr. Erlina Burhan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat Hari TB Sedunia. Mudah-mudahan peringatan Hari TB Sedunia ini mengingatkan kita atau membuat kita termotivasi untuk berubah. Kenapa berubah? Karena pandemi ini membuat kita mempunyai banyak tantangan, tapi mari kita jadikan tantangan itu menjadi suatu harapan. Tantangan yang dapat saya identifikasi selama pandemi ini adalah satu, bahwa orang menjadi panik, pasien-pasien merasa ketakutan untuk datang ke pusat pelayanan, kemudian juga yang sudah berobat menjadi ragu-ragu untuk meneruskan pengobatannya karena khawatir terinfeksi oleh COVID. Sehingga tentu saja kemudian temuan kasus kita berkurang dan juga keberhasilan pengobatan susah untuk dihitung. Namun ada yang bisa diambil dari masa pandemi ini, yaitu masalah temuan kasus harusnya bisa kita tingkatkan. Kita tahu para petugas TB saat ini juga mendapat beban tambahan melakukan tracing dan testing. Dua hal yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk tuberkulosis. Tracing untuk COVID itu bisa dimanfaatkan untuk investigasi kontak, menemukan kasus di rumah-rumah dan juga di masyarakat. Jadi kalau petugas TB yang tadinya melakukan wawancara ke masyarakat dan kemudian melakukan testing, itu bisa dimanfaatkan dengan sekalian melakukan wawancara untuk melakukan penapisan untuk TB dan juga membawa postputum. Dengan demikian kita akan bisa menemukan kasus TB lebih dini dan juga memberikan edukasi langsung kepada masyarakat dan memberikan jalan kemana harus mendapatkan pengobatan. Dengan tantangan yang kita jadikan harapan, mudah-mudahan program TB di Indonesia akan lebih berhasil lagi sehingga TB eliminasi di tahun 2030 akan bisa kita capai. Karena setiap detik berharga. Selamatkan bangsa dari tuberkulosis. Sampai jumpa. Baik, terima kasih Ibu Dr. Erlina Burhan dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia untuk kata-kata yang sangat bermakna bagi kita semua. Terima kasih Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, para tamu dan undangan, kini kita dengarkan kisah dan harapan dari salah satu pasien tuberkulosis, yaitu Didi Ayuda. Kami persilakan. Nama saya Didi Ayuda. Saat ini saya sedang menjalani pengobatan TB resisten obat menginjak bulan ketiga. Di masa pandemi ini, saya takut akan keluar rumah, apalagi ke puskesmas. Tapi saya mempunyai kewajiban untuk mengambil obat ke puskesmas. Di masa pandemi ini, menyulitkan perekonomian keluarga kami. Sementara saya membutuhkan nutrisi untuk proses penyembuhan. Harapan saya bisa beraktivitas kembali seperti sebelum ada pandemi. Baik, terima kasih. Itulah tadi harapan yang telah disampaikan oleh adik kita, yaitu Didi Ayuda. Tetap semangat, semoga tetap percaya bahwa TBC atau tuberkulosis ini dapat sembuh. Terima kasih sekali lagi untuk adik kita Didi Ayuda.
Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan simak sepenggal kisah yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Metro Lampung, Bapak Sunanto. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Sunanto, Kepala SMP Negeri 4 Metro Lampung. Selamat Hari Tuberkulosis Sedunia 2021. Setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari tuberkulosis. Mengacu pada laporan WHO tahun 2020, diperkirakan 1,12 juta anak di dunia terinfeksi TBC. Pemberantasan TBC bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Salah satu faktor penyebab masih tingginya angka penyebaran TBC adalah masih rendahnya penerapan pola hidup bersih dan sehat. Sebagai sekolah sehat, salah satu kegiatan yang dilakukan SMP Negeri 4 Metro Lampung dalam pencegahan TBC adalah dengan pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat bagi warga sekolah, yaitu dengan membentuk kader-kader kesehatan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, makan makanan yang bergizi, memberikan informasi tentang pentingnya etika batuk, meludah, memakai masker, berolahraga. Selain itu, sekolah juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang tuberkulosis kepada siswa. Untuk mewujudkan generasi sehat dan unggul yang terbebas dari TBC, mari kita mendukung eliminasi TBC mulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bersama kita eliminasi TBC dan COVID-19 untuk membangun bangsa yang sehat dan berprestasi. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Metro Lampung, Bapak Sunarto. Terima kasih Bapak. Dan tentunya hadirin undangan, pengobatan pasien TBC kepada seorang penderita butuh seorang pendamping. Tentunya pendamping ini untuk memantau proses penyembuhan dari pasien TBC tersebut. Kita akan dengarkan satu lagi cerita yang akan disampaikan oleh Bapak Purwokomani. Beliau saat ini menjadi pendamping pasien TBC serta merupakan Ketua Rekat Surabaya. Kami persilakan Bapak Purwokomani. Nama saya Purwokomani, saya adalah pendamping pasien TB resisten obat dan saya juga sebagai ketua dari Perkumpulan Rekat Surabaya. Saya saat ini melakukan pendampingan pasien TB resisten obat dengan pembiayaan dari dana Dinas Kesehatan Kota. Di masa pandemi ini kami sedikit terkendala dalam pendampingan pasien ataupun pelacakan pasien mangkir. Karena kami juga takut tertular oleh virus COVID-19, mengingat kami adalah survivor TB resisten obat. Tapi alhamdulillah kami juga bisa melakukan pendampingan melalui video call. Harapan kami bisa melakukan aktivitas kembali normal seperti sebelum masa pandemi. Baik, terima kasih. Itu tadi kita telah dengarkan Bapak Purwokomani yang merupakan pendamping pasien TBC. Baiklah, tadi kita berusaha melakukan sambungan pada Wakil Bupati Sumeneb, sudah berhasil. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan kembali yang kata-kata yang akan disampaikan atau pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati Sumeneb, Ibu Hajah Dewi Khalifah. Silakan Ibu Hajah Dewi Khalifah. Selamat pagi, Ibu. Baik Ibu, Ibu sudah tersambung. Silakan Ibu.
Baik, ternyata sambungan masih terkendala. Kita lanjutkan acara berikutnya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu para tamu dan undangan, kita akan dengarkan bersama sambutan dari Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia, Bapak Insinyur Arifin Panigoro. Kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, para ibu tamu undangan dari unsur kementerian, lembaga, organisasi masyarakat sipil, media massa, akademisi, dan mitra internasional, serta seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini secara daring. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir pada acara puncak peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia tahun 2021. Hari Rabu 24 Maret dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, para hadirin yang saya hormati. 1 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia termasuk di Indonesia. Melumpuhkan sistem kesehatan termasuk pelayanan kesehatan esensial serta upaya penanggulangan penyakit tuberkulosis atau TBC. Seperti yang kita ketahui, secara global Indonesia adalah negara dengan beban penyakit TBC terbesar kedua setelah India. Karena pandemi, berbagai layanan kesehatan, pemantauan, dan surveillance untuk berbagai tantangan kesehatan lain menjadi terganggu. Pada TBC, penemuan kasus menurun. Kajian dari WHO, Global TB Program, dan Stop TB Partnership Global memperkirakan beban TBC akan meningkat dan risiko penularan semakin tinggi. Beberapa pendapat ahli menyebutkan adanya pandemi menyebabkan kemunduran penanganan TBC selama 8 hingga 12 tahun. Selain itu, pengalihan sumber daya untuk fokus menangani pandemi menjadi tantangan bagi program TBC dalam upaya mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi tahun 2020 melalui gerakan bersama menuju eliminasi TBC 2030 di Cimahi, Jawa Barat. Para hadirin sekalian, harus diakui pandemi COVID-19 membuat kita seolah-olah tidak lagi menempatkan penanggulangan TBC sebagai prioritas. Namun penting untuk diingat bahwa penanggulangan COVID-19 sejatinya dibangun serupa dengan pola surveillance serta intervensi TBC. Sistem investigasi kontak TBC juga melalui pendekatan tracing, testing, dan treatment. Terlebih sumber daya manusia, infrastruktur, alat diagnosis TBC di mancanegara pun dioptimalkan untuk respons pandemi COVID-19. Ada hal baik juga yang perlu kita petik dari penanganan COVID-19, misalnya pengembangan inovasi teknologi dan pemanfaatan data sehingga berbagai pihak dapat mengakses data real time di internet dan dipublikasikan setiap hari di media sosial. Selain itu, dunia mampu mendorong pengembangan vaksin untuk COVID-19 sehingga ditemukan dalam waktu kurang dari setahun. Kita perlu menyelaraskan upaya penanganan TBC dengan respons COVID-19 sebagaimana arahan Bapak Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas percepatan eliminasi tuberkulosis Juli 2020 silam. Inilah saat yang tepat
untuk mengajak keterlibatan masyarakat, sektor swasta, dan pembuat kebijakan karena fokus dan perhatian saat ini sedang terpusat pada kesehatan. Mengingat karakteristik antara COVID-19 dan TBC, terutama bahwa keduanya amat membutuhkan intervensi yang tepat di tingkat masyarakat, kami berpandangan bahwa upaya intervensi TBC dan COVID-19 dapat efektif bila dipusatkan pada layanan kesehatan primer. Tentunya dengan dukungan bukan hanya tenaga kesehatan di puskesmas, namun juga relawan serta kader kesehatan berbasis masyarakat. Selayaknya, prinsip pengendalian dan pencegahan penyakit, upaya pencegahan penularan dan pengendalian faktor risiko COVID-19 dan TBC juga tidak dapat ditinggalkan. Implementasi protokol kesehatan untuk mencegah penularan penyakit, penggalakan upaya hidup sehat, termasuk pola makan sehat, dan pengendalian konsumsi rokok melalui kebijakan berbasis data perlu diperkuat. Bapak, Ibu, dan para hadirin, meskipun pemerintah telah melakukan beragam upaya dalam mengakhiri TBC, namun masalah TBC ini tidak bisa diselesaikan jika hanya sektor kesehatan saja yang bergerak. Perlu dukungan yang lebih kuat dari seluruh lapisan masyarakat, terutama komitmen pemerintah daerah untuk mengakhiri TBC. Stop TB Partnership Indonesia, salah satu organisasi yang fokus dalam upaya mengakhiri TBC, telah bersungguh-sungguh mendukung program pemerintah dalam mengakhiri TBC dan mengajak unsur masyarakat, baik publik maupun swasta, untuk bersama bersinergi melalui Public-Private Community Partnership. Keterlibatan lintas sektor penting adanya untuk pemulihan program TBC. Unsur masyarakat seperti para kader, pendamping pasien, dan manajer kasus komunitas tetap perlu mendukung pasien berobat sampai sembuh di masa pandemi. Tentunya pemerintah pusat serta daerah perlu merumuskan kebijakan dan sumber daya untuk melindungi para relawan TBC kita dari COVID-19 sehingga merasa aman dalam berkegiatan. Sektor swasta pun perlu terus mempromosikan etika batuk serta hidup sehat dan proaktif mencegah dan mengendalikan TBC di lingkungan kerjanya melalui screening. Pada Hari Tuberkulosis Sedunia 2021 ini dengan tema The Clock is Ticking, setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari tuberkulosis. Mari kita bersama, bahu-membahu, sesuai dengan keahlian masing-masing, berkomitmen mengakhiri TBC di masa krisis ini. Karena setiap hal yang kita lakukan untuk penanggulangan TBC sangat berharga dalam pencapaian target akhiri TBC tahun 2030. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Insinyur Arifin Panigoro, terima kasih banyak Pak atas kata-katanya dan juga arahannya, memberikan energi semangatnya kepada kita semua. Setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari tuberkulosis. Baiklah, hadirin undangan, Bapak dan Ibu sekalian, memasuki agenda selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Director of the Global Tuberculosis TB Program WHO, Dr. Teresa Kasaifa. Distinguished participants, partners, ladies and gentlemen, it's a real pleasure to address you virtually today at this special World TB Day commemoration. My greetings to the Honorable Vice President and other distinguished delegates. As we come together to commemorate World TB Day, we stand in solidarity with the millions of people in countries like Indonesia and around the world who fall ill with TB each year and lose their lives
from this preventable and curable disease. The theme of World TB Day this year, "The clock is ticking." It conveys the sense that the world is running out of time to act on the commitments to end TB made by global leaders, including from your country. Indonesia is among the countries bearing the highest burden of TB, but making good progress in tackling the disease, including during the COVID-19 crisis. We are very impressed by the leadership in the country, starting from the highest level with His Excellency President Joko Widodo. The Presidential Tuberculosis Elimination Initiative and upcoming decree are critical to enable and accelerate a multi-sectoral response by bringing all ministers and sectors together to end TB in the country. This is aligned with the WHO's multi-sectoral accountability framework and has been showcased as a model for other countries to replicate and follow. We also commend the prioritization of essential TB services during the COVID-19 pandemic and the use of innovations such as the TB dashboard apps and other digital technologies. This commemoration is important to raise awareness and understanding about one of the world's top infectious killers and catalyze action to address its devastating health, social, and economic impact in Indonesia and around the world. I urge you to work closely together to be the pathfinder and model for other countries, regions, and the world in accelerating the TB response, reaching targets, and saving lives. We have just 600 days to go to reach the 2022 global TB targets and keep the promises made at the UN High-Level Meeting on TB. Our success depends on you and your work on the ground. While we struggle to overcome the COVID-19 pandemic together, we should not neglect the millions of people suffering and dying from TB. All lives matter. WHO will stand by every country, partner, society, or person that decides TB, COVID, or any disease has no place in its future. We are running out of time. The clock is ticking. It's time for urgent action to end TB. Thank you. All lives matter. Thank you very much, Dr. Teresa Kazaevar, for the words to us all. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, para tamu dan undangan, kita akan simak laporan perkembangan dari penanganan kasus penyakit tuberkulosis yang akan disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa sangat berterima kasih bisa diundang untuk berbicara di forum memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia tahun ini. Dengan tema setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari tuberkulosis. Bapak Ibu sebagai orang berasal dari non-kesehatan, datang ke sektor kesehatan, saya merasa terharu membaca target dunia mengenai kesehatan yang tercantum di SDG nomor 3, yaitu bagaimana kita bisa promoting healthy life and well-being for all people and all ages. Jadi saya melihat bahwa kesehatan itu bukan hanya menyembuhkan dari sakit, tapi juga harus membangun orang sehat. Kesehatan itu bukan eksklusif untuk orang-orang di kota metropolitan saja, tapi juga harus inklusif ke seluruh penduduk, baik dia di kota-kota maupun di desa-desa di pulau-pulau terpencil. Ya, kesehatan itu bukan hanya untuk orang tua,
tapi juga mulai dari anak baru lahir sampai anak remaja. Jadi dalam sekali saya melihat mimpi dari teman-teman di industri kesehatan ini yang sudah dicantumkan di Sustainable Development Goals target nomor 3. Dan hal itu juga sudah diterjemahkan ke RPJMN kita, di mana kita diminta untuk menurunkan prevalensi dari penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia. Dan salah satu di antaranya adalah penyakit yang terkait dengan respiratory disease, di mana TBC masuk di dalamnya. Saya baru membaca data yang diberikan ke saya bahwa sekarang ada 316 rakyat Indonesia dari 100.000 yang terkena TBC. Dan target kita adalah bagaimana menurunkan dari 316 menjadi 65 per 100.000 rakyat Indonesia terkena TBC. Walaupun di tahun 2030, walaupun kata hati saya menginginkan kalau bisa lebih rendah lagi dari 65 per 100.000. Nah, saya memperhatikan bahwa dalam tahun 2020 di masa pandemi COVID-19, angka penemuan TBC menurun sangat drastis. Yang juga mungkin terjadi karena orang takut keluar, seperti yang tadi disampaikan oleh penderita TBC. Dia takut datang ke puskesmas, takut tertular COVID-19, sehingga penanganan TBC mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun ini. Bapak Ibu, belajar dari pengalaman menangani pandemi COVID-19, saya percaya bahwa kita harus terus melakukan tindakan promotif dan preventif di bidang TBC ini. Sambil kita menjalankan aksi-aksi atau program-program yang sifatnya kuratif. Preventif ini adalah hal-hal yang important, kuratif adalah hal-hal yang urgent. Promotif ini jauh lebih murah, sedangkan kuratif itu lebih mahal. Dan promotif ini sifatnya lebih masif, sedangkan kuratif itu sifatnya lebih sedikit. Kami mengalami sekali di pandemi COVID-19 ini yang juga sebenarnya merupakan penyakit yang berkaitan dengan respiratory disease. Jadi Bapak Ibu, kita di Kementerian Kesehatan akan mencoba melakukan langkah-langkah yang lebih agresif untuk bisa menurunkan TBC ini. Mulai dari beberapa hal yang kami pelajari adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kualitas data, digitalisasi laporan yang jauh lebih baik. COVID-19 mendidik kita bagaimana masalah data ini, kalau kita tidak rapih mengumpulkan data, meminta laporan, meminta semua lab untuk memasukkan datanya, meminta semua rumah sakit baik itu pemerintah, puskesmas maupun klinik-klinik swasta memasukkan data, kita tidak akan memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan yang tepat. Jadi satu langkah untuk memperbaiki data mengenai TBC harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita sudah banyak melakukan investasi terkait dengan melengkapi infrastruktur di seluruh fasilitas kesehatan kita untuk menangani COVID-19. Banyak kemiripan yang harusnya kita bisa replicate, kita bisa ulang, kita bisa gunakan untuk menangani TBC. Baik itu disiplin melakukan testing, disiplin melakukan tracing, memanfaatkan alat-alat yang ada untuk melakukan testing, menggunakan infrastruktur yang ada juga untuk melakukan tracing, kemudian bagaimana kita melakukan karantin atau isolasi terhadap orang yang terkena. Itu semuanya harusnya bisa kita lakukan bersama-sama, mumpung saat pandemi COVID-19 ini kita dialokasikan dana yang cukup besar. Kenapa tidak sekalian kita juga memanfaatkannya untuk mengatasi masalah pandemi TBC ini? Kita juga bisa melihat bahwa setiap hal yang terkait dengan respiratory disease ada banyak infrastruktur tempat tinggal rakyat yang harus diperbaiki. COVID-19 membutuhkan sekolah-sekolah yang jauh lebih terbuka, membutuhkan rumah-rumah yang bersirkulasi baik dan berjendela baik. Dan itu saya rasa di TBC pun sama. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan
semua alokasi anggaran yang diberikan terkait dengan COVID-19 ini juga untuk membereskan infrastruktur di level grassroots agar prevalensi TBC bisa kita turunkan, harusnya bisa kita lakukan sekarang. Dan Bapak Ibu, kami sendiri melihat bagaimana di COVID-19 ini gerakan masyarakat di level terbawah bersama-sama bisa mengurangi beban untuk menangani pandemi ini. Hal ini sekaligus harus kita gunakan juga untuk kasus TBC. Ya, karena tidak mungkin Kementerian Kesehatan bisa melakukan ini sendiri. Kita harus melakukannya bersama-sama. Tidak mungkin Kementerian Kesehatan bisa eksklusif menjalankan ini sendiri. Kita harus secara inklusif melakukannya bersama-sama dengan seluruh pemerintah daerah, seluruh civil society, dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Tidak mungkin kita akan sukses mencapai angka 65/100.000 dengan hanya membuat program tanpa kita membangun gerakan di mana semua komponen bangsa bisa menyumbangkan modal sosial yang mereka miliki untuk mengatasi masalah ini. Sejauh-jauhnya kita bekerja sendiri akan sangat jauh hasilnya dibandingkan kita bekerja bersama-sama. Sekali lagi, selamat Hari Tuberkulosa Sedunia. Dan sekali lagi, setiap detik berharga, mari kita selamatkan bangsa dari tuberkulosis. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin. Mohon kita berikan apresiasi untuk pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri. Terima kasih sekali lagi Bapak Menteri. Dan tentunya Bapak dan Ibu para hadirin dan undangan yang hadir di ruangan ini yang ikut merayakan atau peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia yang dirayakan pada tanggal 24 Maret ini, mungkin bisa ikut menyebarluaskan atau spread the awareness melalui sosial media Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin bisa dibantu juga untuk mempost kegiatan ini di IG Bapak dan Ibu sekalian dengan tag @tbcindonesia atau @tbc.indonesia. Kemudian juga bisa melalui Twitter @tbindonesia, kemudian di Facebook TB Indonesia. Jadi mungkin Bapak dan Ibu bisa berfoto atau mungkin memvideokan kegiatan pada hari ini dan memposting di sosial media Bapak dan Ibu sekalian. Karena kita pada hari ini bersama-sama ingin ikut menyebarluaskan awareness kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Baiklah, Bapak dan Ibu, para tamu dan undangan, memasuki agenda berikutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Ma'ruf Amin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yang juga sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership, Bapak Insinyur Arifin Panigoro, para gubernur, bupati, wali kota, dan jajaran pemerintahan seluruh Indonesia, para pejabat di lingkungan kementerian dan lembaga, wakil organisasi profesi dan pegiat dalam bidang pemberantasan TBC, para pejabat yang tidak bisa satu persatu, wakil-wakil mitra internasional, WHO, USAID, dan KNCV, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Setiap tahun kita memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia, yaitu tanggal 24 Maret, untuk meningkatkan kesadaran kita tentang adanya faktor penyakit menular yang bisa menghancurkan kesehatan dan sosial ekonomi di dunia, yaitu tuberkulosis. Tanggal tersebut menandai hari di mana pada tahun 1882 ketika Dr. Robert Koch mengumumkan bahwa ia telah menemukan bakteri penyebab TB yang membuka jalan untuk mendiagnosis dan penyembuhan penyakit ini. TB sampai sekarang tetap menjadi salah satu penyakit menular yang sangat mematikan di dunia.
Setiap hari hampir 4.000 orang meninggal karena TB dan hampir 28.000 orang jatuh sakit karena penyakit ini. Global telah berupaya keras untuk memerangi TB ini, sehingga sejak tahun 2000 telah terselamatkan sekitar 63 juta jiwa yang mengalami penyakit TB ini. Saudara sekalian yang berbahagia, tema Hari TB Dunia sekarang ini adalah jam tetap berdetak, atau the clock is ticking, menyampaikan pengertian bahwa seakan-akan dunia kehabisan waktu untuk bertindak berdasarkan komitmen untuk memberantas TB, seperti yang tadi disinggung oleh perwakilan dari WHO, Dr. Teresa, yang menyatakan bahwa the clock is ticking conveys the sense the world is running out of time to act of the commitment to end TB made by the global leaders and communities. Saya kira itu adalah suatu pernyataan yang sangat penting untuk kita perhatikan, bahwa dengan tema the clock is ticking ini, kita harus membayangkan seolah waktu sangat tidak cukup untuk bisa menyelesaikan masalah pandemi TB di dunia ini. Saudara yang saya hormati, tema besar dari the clock is ticking kemudian diturunkan atau dielaborasi untuk tema di Indonesia, yaitu setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari tuberkulosis. Tema ini sangat penting untuk kita perhatikan agar kita betul-betul bisa menjalankan misi suci perang melawan TB ini dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang telah ditetapkan sebagai kebijakan dari Bapak Presiden yang tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership, yaitu Bapak Insinyur Panigoro, yaitu sampai tahun 2030 nanti kita harapkan kita bisa betul-betul bisa mengeliminasi penyakit yang sangat menular, dan sampai sekarang angka kematiannya lebih tinggi dibanding COVID-19 yang mengharu biru menjadi di dunia sekarang ini. Saudara sekalian yang berbahagia, tuberkulosis merupakan masalah kesehatan dunia, dan di Indonesia dilaporkan sebagai penyumbang kasus TB terbesar, salah satu negara penyumbang kasus TB terbesar. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama menyelesaikan dengan penuh tekad bulat dan komitmen kuat. Insya Allah kita akan bisa melindungi masyarakat dari TB dan mencapai eliminasi tahun 2030 tadi. Secara historis, tuberkulosis adalah penyakit yang kerap terjadi di lingkungan padat dengan kondisi sosial ekonomi yang serba kekurangan. TB juga kerap dikaitkan dengan faktor risiko lingkungan seperti polusi udara, asap rokok, kepadatan, dan juga pencemaran, termasuk masalah buruknya sanitasi lingkungan. Di Indonesia disampaikan bahwa banyak keluarga golongan sosial ekonomi rendah terkena TB, dan pada kenyataannya TB menyerang siapa saja, tidak hanya memilih dari kalangan ekonomi rendah, bisa kena siapa saja. Bahkan saya menemukan data bahwa ada seorang konglomerat muda yang meninggal, yang kebetulan saya kenal baik. Saya sangat kaget diberitahu oleh familinya bahwa ternyata dia adalah penyintas TB. Seorang konglomerat, bayangkan. Dan penyakit ini dapat menyerang semua kelompok umur, sehingga dampak tuberkulosis sangat luas, dan hal ini dapat berpengaruh tidak baik terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan. Saudara sekalian yang saya hormati, data TB di Indonesia menunjukkan sebagian besar kasus, yaitu 75%, terjadi pada usia produktif, yaitu antara 15 sampai 54%, dan 8,2% TB mengenai usia anak, yaitu kurang dari 15 tahun. Hal ini menjadikan bukti bahwa kita perlu segera melakukan upaya mengeliminasi TBC. Dan dampak total kerugian ekonomi akibat penyakit TB adalah sekitar 136,7 miliar per tahun. Orang yang menderita TB dan TB MDR diperkirakan akan kehilangan pendapatan sekitar 38% sampai 70% dari yang seharusnya. Sehingga apa maknanya ini? Bahwa TB punya pengaruh yang sangat signifikan terhadap produktivitas penduduk Indonesia.
Saudara sekalian yang berbahagia, sejalan dengan target Sustainable Development Goals pada sidang umum PBB, Indonesia sudah menandatangani kesepakatan bersama dengan semua pimpinan dunia untuk berusaha mencapai eliminasi TB pada tahun 2030. Pada peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia tahun 2021 ini, kembali kita ingatkan untuk mengevaluasi upaya-upaya yang telah kita lakukan pada tahun sebelumnya dan kembali menyatukan langkah bahu-membahu, bergandeng tangan untuk bersinergi dan semakin menguatkan upaya kita untuk memerangi TB ke depan. Saudara sekalian, strategi penanggulangan tuberkulosis melalui pendekatan sektor kesehatan saja tidaklah cukup. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Menkes dan belum dapat menurunkan beban masalah tuberkulosis di kawasan kasus TB tinggi seperti di Asia dan Afrika. Demikian pula di Indonesia, maka perlu ada intervensi dari semua sektor, di semua lingkungan yang ada dalam mengendalikan faktor-faktor risiko tuberkulosis ini. Oleh karena itu, dalam Perpres penanggulangan TB di Indonesia yang sekarang dalam proses, tadi juga sudah disinggung oleh perwakilan dari WHO, Dr. Teresa, kita akan segera menerbitkan Perpres yang akan berisi antara lain menekankan pentingnya jajaran multisektoral untuk terlibat di dalam intervensi pengendalian faktor risiko, baik dalam peningkatan derajat kesehatan perseorangan, intervensi perubahan perilaku masyarakat, peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan dan pemukiman, serta pencegahan pengendalian infeksi TB di fasilitas pelayanan kesehatan dan ruang publik secara bersama-sama, semua pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah. Demikian hanya dengan arahan Presiden bahwa kita harus membangun SDM Indonesia yang unggul, sehingga selain penanggulangan TB, kita juga perlu melakukan intervensi stunting, karena kondisi gizi yang buruk juga menjadi salah satu faktor membuat risiko sangat besar untuk terinfeksi TB kepada anak-anak kita. Kita secara lintas sektor, pusat dan daerah, perlu memprioritaskan program kegiatan untuk menanggulangi kedua masalah kesehatan di atas dengan meningkatkan sumber daya, anggaran, SDM, sarana-prasarana yang dibutuhkan baik di fasilitas kesehatan maupun sektor yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Wakil Presiden dan juga oleh Bapak Menteri Kesehatan bahwa faktor kehadiran wabah COVID ini juga berpengaruh sangat signifikan terhadap upaya kita untuk memerangi atau menumpas pandemi TB ini. Tentu saja ini juga menjadi satu keprihatinan kita, tetapi tadi juga sudah disinggung oleh Pak Menkes bahwa sebetulnya mestinya justru ada nilai tambah atau ada sinergi positif yang bisa kita ciptakan ketika kita memerangi COVID-19. Sebetulnya kita juga secara bahu simultan bisa juga memerangi TB ini. Kenapa? Karena baik dalam soal tracing dan tracking dan testing maupun treatment, sebetulnya antara COVID-19 dan TB hampir bersamaan, begitu juga peralatan-peralatan yang diperlukan juga tidak terlalu jauh berbeda. Maka mungkin hendaknya menjadi agenda kita ke depan, bagaimana menyatu padukan, mensinergikan antara upaya kita memerangi COVID-19 ini dan sekaligus juga bisa mengentaskan atau memerangi TB yang ada di Indonesia. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Marilah kita manfaatkan setiap detik untuk sadar, untuk bersama-sama perang melawan TB ini. Dengan semboyan, yaitu temukan, obati sampai sembuh tuberkulosis di Indonesia. TOS TBC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Muhadjir Effendi. Kami mohon kita berikan apresiasinya untuk sambutan hangat dari Bapak Muhadjir Effendi. Tadi beliau juga menyampaikan TOS TBC. TOS TBC ini merupakan singkatan dari temukan tuberkulosis, obati sampai sembuh. Ini merupakan salah satu cara atau pendekatan untuk menemukan, mendiagnosis, mengobati dan menyembuhkan pasien TBC sebagai upaya menghentikan
penularan TBC di masyarakat. Jadi Bapak dan Ibu, apabila ingin memposting kegiatan pada hari ini, mau di IG ataupun di sosial media Anda mungkin bisa mencantumkan juga hashtag #TosTBC. Jadi supaya we can spread the news kepada masyarakat luas mengenai TBC. Baiklah Bapak dan Ibu, para tamu dan undangan, memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia 2021, pada hari ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia akan memperkenalkan 3 aplikasi, yaitu yang pertama adalah Dashboard TBC berbasis Android, Empati Client, dan juga Sobat TB. Yang pertama adalah Dashboard TBC Indonesia yang dirancang sebagai media untuk meminimalisasi kasus tuberkulosis di Indonesia. Yang kedua adalah Empati Client, hadir untuk mendukung pengobatan pasien TBC resisten obat sebagai media pemantauan pasien TBC, tentunya supaya lebih mudah. Dan yang ketiga adalah aplikasi Sobat TBC sebagai aplikasi berisi konten edukasi dan juga informasi seputar tuberkulosis dan juga merupakan forum diskusi. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan insidensi kasus tuberkulosis menjadi 65 per 100.000 penduduk pada tahun 2030. Salah satu upaya penanggulangan tuberkulosis yang dapat mempercepat capaian eliminasi ialah memperkuat manajemen program. Maka dari itu dibutuhkannya media untuk memantau perkembangan capaian indikator-indikator program tuberkulosis. Maka dikembangkanlah Dashboard TB Indonesia sebagai media diseminasi informasi terkait perkembangan program tuberkulosis terkini. Aplikasi akan menampilkan informasi dan capaian program tuberkulosis dengan berbagai visualisasi seperti angka, grafik, peta, dan perbandingan capaian antara provinsi maupun capaian nasional. Aplikasi ini dikembangkan agar seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses, melihat, dan memantau capaian dari program tuberkulosis. Melalui aplikasi ini diharapkan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya penanggulangan tuberkulosis. Selain itu, aplikasi ini dapat membantu para pemegang kebijakan untuk memantau perkembangan capaian indikator program berdasarkan data yang dapat dipercaya. Dalam mendukung terwujudnya Indonesia bebas tuberkulosis, Yayasan KNCV Indonesia mempersembahkan aplikasi Sobat TB dan Empati Client, solusi online berbagi informasi tentang tuberkulosis. Aplikasi Sobat TB, aplikasi berbasis Android yang berisi konten edukasi seputar tuberkulosis, informasi fasilitas layanan kesehatan, forum diskusi komunitas, dan fasilitas screening mandiri gejala tuberkulosis. Aplikasi Empati Client, aplikasi untuk mendukung pengobatan pasien tuberkulosis resisten obat. Empati Client digunakan secara spesifik oleh pasien tuberkulosis resisten obat sebagai media pemantauan minum obat melalui video observe treatment atau pemantauan minum obat melalui media video. Aplikasi ini memiliki fitur minum obat, artikel tuberkulosis, buku saku pasien tuberkulosis resisten obat, pemantauan mandiri pengobatan, chat, dan pengingat. Aplikasi berbasis Android ini sudah dapat diunduh di Play Store. Baik, Bapak dan Ibu, para tamu dan undangan, itulah tadi 3 platform yang sudah dikenalkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ini merupakan aplikasi yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan awareness terhadap penyakit tuberkulosis di Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu, para tamu dan undangan, selanjutnya mari kita dengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia, para gubernur seluruh Indonesia,
serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berpartisipasi dalam peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia tahun 2021. Hari TB sedunia adalah salah satu dari 11 hari kampanye kesehatan internasional yang diperingati oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Peringatan Hari TB sedunia tahun ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 semakin menyadarkan kita bahwa upaya untuk menyelesaikan persoalan TB bukan merupakan hal yang mudah. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap upaya dan layanan TB yang dapat mengakibatkan kemunduran dalam penanganannya. Sumber daya pada saat ini terkuras untuk mengatasi pandemi COVID-19, menyebabkan kapasitas dalam mengatasi TB menjadi jauh berkurang. Salah satu faktor yang paling terdampak adalah sistem pengumpulan dan pelaporan data kasus TB. Menurut laporan WHO tahun 2020, data pelaporan kasus TB di lebih dari 200 negara menunjukkan penurunan yang signifikan. Bahkan di India, Indonesia, dan Filipina dilaporkan mengalami penurunan 25% sampai 30% antara Januari dan Juni 2020 dibanding dengan periode yang sama tahun 2019. Menurut WHO, penurunan dalam pelaporan data kasus ini dapat menyebabkan peningkatan dramatis dalam kematian tambahan akibat TB. Oleh karena itu, peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang tahun ini mengusung tema setiap detik berharga, selamatkan bangsa dari tuberkulosis, yang merujuk pada tema TB Day di dunia, yaitu The Clock is Ticking, menjadi sangat penting untuk mengingatkan kita bahwa penanggulangan TB tidak boleh surut sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19. Para hadirin yang saya hormati, terlepas dari situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita harus mengakui bahwa tantangan sektor kesehatan kita masih sangat besar. Saat ini kita sedang menghadapi triple burden of disease atau beban 3 penyakit yang muncul secara bersamaan. Pertama, meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular secara cepat. Kedua, pada saat yang sama angka penyakit menular klasik yang seharusnya sudah teratasi juga relatif tinggi. Ketiga, munculnya fenomena ragam penyakit infeksi baru yang berevolusi dari penyakit-penyakit lama seperti COVID-19 pada saat ini. Dalam kurun lebih dari 15 tahun telah terjadi transisi epidemiologis di mana penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan gagal ginjal meningkat mencapai lebih dari 57%, yang sebelumnya hanya berada pada kisaran 37%. Transisi epidemiologis ini tentu perlu perhatian besar, karena selain menjadi beban utama pembiayaan kesehatan dalam program JKN, penyakit tidak menular ini justru disebabkan oleh perilaku hidup yang tidak sehat yang sebetulnya dapat dicegah, seperti pola makan yang tidak seimbang, kurang berolahraga, dan merokok. Saat berbagai penyakit tidak menular tersebut telah menjadi beban utama pembiayaan kesehatan di Indonesia, kita masih harus berhadapan dengan masih tingginya prevalensi penyakit menular klasik, termasuk tuberkulosis, kusta, demam berdarah, dan malaria.
Tuberkulosis sesungguhnya merupakan penyakit menular klasik yang seharusnya sudah dapat diatasi oleh manusia. Berdasarkan laporan WHO tahun 2020, sebanyak 1,4 juta orang meninggal akibat TB pada 2019. Termasuk di dalamnya 208.000 orang dengan HIV. Sampai saat ini di seluruh dunia, TB adalah satu dari 10 penyakit utama kematian akibat dari satu jenis infeksi saja. Kasus baru TB pada tahun 2019 diperkirakan 10 juta orang di seluruh dunia yang terdiri dari 5,6 juta laki-laki, 3,2 juta perempuan, dan 1,2 juta anak-anak. Prevalensi TB dapat ditemukan di seluruh negara, di seluruh kelompok umur. Indonesia sendiri merupakan negara dengan beban tuberkulosis tertinggi ketiga di dunia setelah India dan Cina. Di Indonesia, kasus TB diperkirakan sebanyak 845.000 kasus, dengan angka kematian mencapai 93.000 kasus. Dari kasus tersebut baru 68% yang sudah ditemukan dan diobati, sehingga masih terdapat 32% yang belum ditemukan dan berpotensi menjadi sumber penularan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, upaya mengatasi TB dalam kondisi pandemi COVID-19 justru harus semakin ditingkatkan. Sesuai dengan perkiraan WHO, bahwa kematian akibat TB akan bertambah sejumlah 400.000 di seluruh dunia, atau setiap jam bertambah sekitar 45 orang meninggal. Jika kelangsungan layanan TB esensial terganggu selama pandemi COVID-19. Para hadirin yang saya hormati, meskipun dipandang sebagai penyakit penular klasik yang dapat diobati, masalah TB tidak mudah diselesaikan karena dipengaruhi faktor sosial seperti kepadatan penduduk, permasalahan gizi, kemiskinan, dan kesadaran hidup sehat. Dampak akibat tingginya kasus tuberkulosis di Indonesia jauh lebih besar daripada beban akibat biaya pengobatan TB itu sendiri. Beban utama bagi negara akibat TB ini adalah hilangnya produktivitas, karena kelompok usia yang paling terdampak tuberkulosis adalah kelompok usia produktif. Karena sedemikian pentingnya penanganan tuberkulosis, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mengeliminasi TB pada tahun 2030 sejalan dengan target yang ditetapkan dalam Sustainable Development Goals atau di SDGs terkait dengan upaya penanganan tuberkulosis. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 4 arahan penting untuk mempercepat upaya mengeliminasi TB di Indonesia, yaitu pertama, meningkatkan intensitas edukasi, komunikasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit tuberkulosis ini dengan tujuan utamanya untuk pertama meningkatkan kesadaran masyarakat agar memahami dan memiliki kemampuan dalam melakukan pencegahan terhadap penyakit tuberkulosis. Mendorong agar masyarakat yang terpapar pada risiko tuberkulosis atau memiliki gejala yang berhubungan dengan tuberkulosis agar segera melakukan pemeriksaan dan mendapatkan pengobatan. Dalam situasi pandemi COVID-19, tracing terhadap kasus COVID-19 dengan gejala mirip TBC seperti batuk juga harus dilanjutkan dengan melakukan testing TB meskipun hasil testing COVID-19-nya negatif. Mendorong pasien tuberkulosis agar memiliki kepatuhan
dalam menjalani pengobatan sampai memperoleh kesembuhan dan memerangi stigma dan diskriminasi terhadap pasien tuberkulosis agar tidak dikucilkan di masyarakat. Yang keduanya, tingkatkan intensitas penjangkauan ke masyarakat, reaching out, untuk menemukan pasien tuberkulosis dan memastikannya masuk ke dalam sistem pengobatan tuberkulosis melalui layanan kesehatan yang tersedia. Yang ketiga, lakukan penguatan fasilitas kesehatan, baik di puskesmas, klinik, atau layanan kesehatan masyarakat lainnya. Penguatan fasilitas kesehatan ini juga harus disertai dengan peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam melakukan diagnosa dan pengobatan tuberkulosis, serta memastikan ketersediaan obat-obatan tuberkulosis. Yang keempatnya, memperkuat sistem informasi dan pemantauan untuk memastikan agar pasien tuberkulosis menjalani pengobatan sampai mencapai kesembuhan untuk memutus mata rantai dan menghindari kemungkinan kebal atau resisten terhadap obat tuberkulosis. Terkait dengan resistensi terhadap obat TB, penting untuk menjadi perhatian kita semua, karena jika pasien tuberkulosis tidak menjalani pengobatan dengan benar selama 6 bulan, maka pasien menjadi resisten terhadap pengobatan yang disebut dengan multi-drug resistant tuberculosis (MDR-TB). Pada tahap ini, pasien membutuhkan pengobatan yang jauh lebih lama, yaitu 2 tahun tanpa henti. Hal ini memerlukan pendampingan yang ketat untuk menjaga kesinambungan pengobatannya. Penderita MDR-TB bila menularkan kepada orang lain, menyebabkan orang yang tertular akan langsung menderita MDR-TB dan membutuhkan pengobatan selama 2 tahun juga. Indonesia sendiri dianggap memiliki prevalensi MDR-TB yang tinggi. Para hadirin yang saya hormati, melalui kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk bersungguh-sungguh menangani penyakit tuberkulosis ini. Upaya penanganan tuberkulosis harus didukung seluruh jajaran pemerintah dan segenap lapisan masyarakat agar tidak ada hambatan sosial ekonomi apapun dalam menjangkau pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pendekatan multisektoral dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat harus diperkuat. Saya juga mendukung sepenuhnya peringatan Hari TB sedunia ini untuk memperkuat komitmen kementerian dan lembaga lain untuk eliminasi TB. Saya juga mengharapkan agar dunia usaha dan akademisi perlu berperan lebih aktif dan menghasilkan terobosan-terobosan inovatif untuk penyediaan alat-alat kesehatan dan pengobatan dengan harga yang lebih terjangkau agar penanggulangan tuberkulosis berkelanjutan secara efektif dan efisien. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, saya juga mengingatkan seluruh hadirin serta seluruh lapisan masyarakat untuk terus turut serta mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan mendukung program vaksinasi di Indonesia. Akhirnya, mengakhiri sambutan ini, saya berdoa agar peringatan Hari TB sedunia tahun ini dapat semakin memperkuat upaya penanganan TB di tanah air. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi saya kepada semua pihak yang selama ini telah bekerja keras untuk menangani TB di Indonesia, terutama dalam 1 tahun terakhir ketika kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Saya doakan agar semua kerja keras
untuk kemanusiaan tersebut, agar semua kerja keras untuk kemanusiaan tersebut mendapatkan pahala dan ganjaran yang timpal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin atas arahan dan harapannya. Kami mohon berikan apresiasi. Semoga melalui kegiatan ini kita dapat memperkuat komitmen dan upaya bersama dalam mengeliminasi penyakit tuberkulosis di Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu, para tamu dan undangan, berikutnya kita akan mengabadikan momen yang berharga pada siang hari ini untuk berfoto bersama. Kami persilakan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Insinyur Budi Gunadi Sadikin, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Bapak Dr. Maksi Rondonuwu untuk dapat maju ke virtual stage. Bapak, kami persilakan. Kemudian Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi, kami juga persilakan. Kami undang untuk hadir di virtual stage, dan juga Ketua Dewan Pembina Stop TB Partnership Indonesia Bapak Insinyur Arifin Panigoro. Kami persilakan, silakan Bapak dan Ibu. Mohon dengan hormat untuk mengaktifkan kembali kameranya untuk dapat berfoto bersama secara virtual. Saya akan memberikan aba-aba. Baik, semua sudah siap? Baik, berkenan saya akan menghitung dari 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, untuk tos TBC kami mohon untuk angkat 5 jari. Ya, tos TBC. Ya, ini adalah jargon untuk bersama-sama kita menemukan, mendiagnosis, mengobati dan menyembuhkan pasien TBC. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi, terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, jajaran Menteri, dan juga kepada Bapak Maksi Rondonuwu dan Ibu Dr. Siti Nadia Tarmizi. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum rangkaian kegiatan hari ini berakhir, kita akan simak bersama, kita menyaksikan video kaleidoskop mengenai upaya-upaya promosi penanggulangan TBC yang telah dilakukan oleh Subdirektorat Tuberkulosis sejak sebelum pandemi COVID-19 hingga saat ini. Video ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi semua sektor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat umum agar tetap semangat dan berkomitmen dalam mendukung eliminasi TBC tahun 2030, meskipun sedang berada di masa pandemi, masa-masa sulit seperti ini. Kami persilakan, silakan menyaksikan. TBC itu sekarang adalah infeksi yang cukup tinggi di Indonesia. 2018, 98.000. Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Indonesia telah bertekad untuk dapat mencapai eliminasi TBC di tahun 2030 dengan didukung oleh komitmen bersama dari Bapak Presiden Joko Widodo. Saya ingin mendukung kegiatan ini, kegiatan bersama menuju eliminasi TBC di 2030. Meskipun sedang dilanda pandemi COVID-19, tidak menyurutkan tekad dan semangat kami untuk terus berupaya dalam mengakhiri TBC. Hanya sama, kita bisa menyelesaikan dua hal yang penting untuk kesehatan rakyat kita. Kalau bisa, saya akan mempercepat. Pelayanan TBC tetap berjalan dengan protokol baru. Secara virtual, kami melancarkan kegiatan-kegiatan TBC dengan tetap menjaga diri, keluarga, dan masyarakat.
sembuh. Dalam momen Hari Tuberkulosis Sedunia ini, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berjuang demi menciptakan generasi yang bebas TBC dan stunting, sehingga tercapainya masyarakat Indonesia yang sehat dan unggul. Saya berharap agar segenap jajaran pemerintah di pusat dan daerah serta seluruh lapisan masyarakat mendukung penanggulangan tuberkulosis untuk mencapai eliminasi tuberkulosis demi tercapainya visi Indonesia maju dan terwujudnya sumber daya manusia yang unggul. Itu memang membutuhkan kolaborasi partnership banyak pihak. Setiap detik berharga. Selamatkan Indonesia dari tuberkulosis. Temukan, obati, sampai sembuh. TBC. Baik, itulah tadi tayangan video. Kita berikan apresiasi untuk tayangan video tadi dan juga mengucapkan terima kasih untuk para influencer kita, para dokter TikTok. Semoga para dokter TikTok ini bisa ikut membantu menyebarluaskan spread the awareness kepada masyarakat umum mengenai penyakit tuberkulosis. Karena memang hari ini kita bersama-sama memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia 2021. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta para jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di ruangan ini maupun yang sudah mengikuti kegiatan ini di laman Zoom dan juga laman YouTube channel Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan tentunya sekali lagi kita berharap bahwa diskusi atau acara hari ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan awareness kita terhadap penyakit TBC di lingkungan keluarga terdekat, di lingkungan sekitar kita dan di Indonesia. Dan bersama kita dapat mencegah dan mengurangi penyebaran TBC di negeri kita tercinta Republik Indonesia. Saya Sarinila undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos TBC.